terkait masalah ikhtiar tadi, kadang-kadang kan seseorang itu dia sudah berusaha gitu semaksimal mungkin terus bertawakal kepada Allah, tapi qadarullah hasil yang dia dapatkan itu ternyata belum sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Iya. Bahkan mungkin bisa jauh lebih parah daripada seandainya dia tidak berikhtiar sama sekali gitu. Iya. Nah, kalau seandainya seorang muslim menghadapi kondisi seperti itu, apa yang harus mungkin dia lakukan supaya dia tidak down, Ustaz? Terima kasih. Supaya dia nggak down. Makanya tadi di awal saya katakan, yakinilah dulu pertama kali ikhtiar merupakan perintah Allah. Jadi kita berikhtiar tuh bukan nafsu, paham nggak? Tapi Allah perintahin kita buat bergerak. Makanya tadi saya katakan kalau sudah ada kita sifat malas gerak, itu udah musibah besar itu, betul nggak? Betul. Nah ini sekarang terjangkit umat Islam nih kebanyakan dengan sifat tersebut karena adanya kemudahan teknologi, betul nggak? Nah maka kalau kita mau menghindarin takutnya, nah kebanyakan orang kan takut berikhtiar, takut mengecewakan, betul nggak? Ya kan, takut nggak sesuai ekspektasi, betul nggak? Kebanyakan kan takut kan, kenapa? Karena dia meyakini kalau ikhtiar itu sebagai pembuat keberhasilan. Tapi kalau dari awal dia meyakini ikhtiar itu adalah perintah Allah dan saya harus menjalankan perintah Allah, itu dia nggak akan kecewa akhirnya. Justru di akhir mau dapat hasil sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Nggak dapat sesuai ekspektasi juga, alhamdulillah saya udah menjalankan perintah Allah, pahala juga. Jadi bagaimana dia bisa ngedown dan dia bisa putus asa? Itu karena ada di titik awalnya dia. Titik awalnya karena dia meyakini itu, bahwasannya ikhtiarlah pencipta keberhasilan, akhirnya dia takut buat berikhtiar. Nah yang jujur saya katakan hebat ketika orang kafir mereka meyakini ikhtiar adalah pencipta keberhasilan, terus dia gagal, terus dia nggak putus asa lagi dan nggak down. Ini kan luar biasa banget. Nah ini yang bisa kita contoh dari mereka. Nah orang muslim harusnya nggak ada kasus begini, karena ketika dia berikhtiar ya ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu dia nggak akan ada sifat dan loh, wong saya bergerak juga cuma menjalankan perintah Allah, wong saya bergerak aja hanya menjalankan apa yang Allah suruh buat saya di Al-Quran, ya, terus nggak dapat, ya yang penting saya sudah berikhtiar. Justru ketika dia nggak bergerak itu dia dosa. Bayangin Siti Hajar, kira-kira pas lagi lari-lari begitu, menurut antum Siti Hajar tahu nggak kalau sekitaran situ nggak ada air? Itu kan di tengah gurun, bener kan? Ada sungai nggak itu? Nggak ada kan? Nggak ada sungai kan? Nggak ada sungai. Kemudian laut itu dari posisi Mekah ke laut itu jauh. Kemudian di sana nggak ada hutan. Kira-kira menurut antum ketika Siti Hajar lari sono sini 7 kali, tahu nggak dia sekitaran situ nggak ada air? Nah, dengan kondisi dia di gurun, dengan kondisi dia tidak ada pohon sekitar situ, tidak ada danau, jauh dari laut, nggak ada sungai. Kira-kira pas dia lagi nyari-nyari begitu, dia sebenarnya tahu nggak Siti Hajar di sekitaran situ nggak ada air? Menurut antum tahu nggak? Menurut antum lebih dekat kepada Siti Hajar tahu nggak ada air, apa tahu nggak ada air? Tahu nggak ada air, tapi udah tahu nggak ada air, ngapa Siti Hajar tetap bolak-balik? Udah tahu nggak ada air, betul kan? Terus kisahnya Siti Maryam juga. Siti Maryam lagi lapar, bawa anaknya, bingung ini dari mana ya Allah. Duduk di pohon kurma yang masih belum mateng, masih mentah. Kalau masih mentah tuh keras, nggak bisa dimakan. Kayak mangga yang masih biji, bisa nggak dimakan? Coba yang dimakan jadi apa itu? Betul nggak? Siti Maryam apa? Siti Maryam sudah mengerahkan semuanya, Allah wahyukan, geterin pohonnya. Coba kalau secara pemikiran kita, apa korelasinya geterin pohon sama datangnya makanan? Betul kan? Jadi yang penting di sini ikhtiarnya. Allah punya jalan, kita cuma punya mikir satu jalan. Allah punya 1 juta jalan. Yang penting mau berikhtiar. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Siapa dah ini Hashim, Rashid. Jadi biar nggak kecewa gimana? Ya dari awal kita pahami dulu ikhtiar itu perintah Allah. Jadi ketika kita lagi berikhtiar, saya menjalankan perintah Allah, itu kuncinya.
Jadi kalau kita awal dasarnya karena nafsu, wah, kecewa nih akhir-akhirnya. Tapi kalau dasarnya kita menjalankan perintah Allah, nah insya Allah itu nggak akan kita jatuh kepada down dan putus asa. Oke, ya, baik. Syukran Ustaz. Ada lagi? Ya mungkin karena waktunya sudah terbatas, mungkin untuk kajian kita Baik kalau gitu. cukupkan Ustaz. Sebelum ditutup mungkin dipersilakan untuk Ustaz untuk membaca doa penutup. Baik. Doa penutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.